Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mudharabah pemilik dana. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana shahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung, profit sharing, atau metode bagi pendapatan, net revenue sharing, antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, sumber hukum mudharabah. 1. Landasan hukum positif terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13. 2. Akad mudharabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa DSN Nomor 7 atau DSN MUI 4/2000. 3. Dalam Fatwa DSN Nomor 2 atau DSN MUI 4/2000 tanggal 1 April 2000 dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana LKS, pihak LKS dapat mengalirkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah. 4. Dalam Al-Quran, salah satunya adalah kemitraan yang bersifat mudharabah, Quran Surat An-Naba 78 ayat 11 dan Quran Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 10. Jenis akad mudharabah. 1. Mudharabah mutlaqah. Shahibul mal atau pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolanya. 2. Mudharabah muqayyadah. Shahibul mal atau pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. 3. Mudharabah muqayyadah. Bentuk mudharabah di mana pengelola dan menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya, rukun-rukun mudharabah. 1. Adanya dua pihak transaktor. Kedua pihak transaktor ini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan shahibul mal atau robul mal, sedang pengelola modal disebut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. 2. Adanya objek mudharabah. Objek mudharabah meliputi modal atau mal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. 3. Sigot atau ijab qabul. Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela atau antara din minkum. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 4. Nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan sahibul mal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Penghimpunan dana prinsip mudharabah. 1. Jenis penghimpunan dana prinsip mudharabah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu A. Mudharabah multaqah atau investasi tidak terkait. Merupakan salah satu produk dari musyarakah di mana dana merupakan 100% milik bank. B. Mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Perbedaan mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah adalah sisi penggunaan dana yang diterima oleh nasabah. Yang selanjutnya yaitu tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang disamakan dengan itu. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105
tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Terus deposito mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Perbedaannya dengan deposito konvensional adalah terlibat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.